Malam itu, desa Sukamukti diselimuti kabut tipis. Angin berhembus perlahan, membawa bau tanah basah bercampur aroma dedaunan kering. Lampu-lampu minyak di rumah-rumah warga berkelip redup, seolah takut ikut bersuara. Desa ini memang dikenal sunyi, terutama menjelang malam. Sebab ada satu hal yang selalu menjadi bayangan menakutkan bagi setiap penduduknya. Hutan terlarang. Hutan itu berada di pinggir desa. Luasnya tak terukur dengan pasti. Dari kejauhan, pohon-pohonnya menjulang tinggi, seakan menjadi dinding gelap yang memisahkan dunia manusia dengan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Orang-orang tua di desa sering memperingatkan, jangan pernah masuk ke dalamnya. Sekali kamu melangkah, mungkin kau tak akan bisa kembali. Bukan hanya sekadar mitos. Dalam catatan desa, sudah lebih dari 20 orang yang hilang tanpa jejak setelah mencoba masuk ke hutan itu. Ada yang katanya hendak mencari kayu, ada yang nekat berburu, bahkan ada pula pendatang yang penasaran. Namun, tidak satupun dari mereka kembali. Anehnya, suara-suara aneh sering terdengar dari dalam hutan. Kadang seperti gamelan Jawa yang dimainkan lirih, kadang terdengar tawa wanita, kadang tangisan anak kecil. Semua itu membuat nama hutan terlarang semakin menyeramkan. Di sebuah balai kecil yang terbuat dari kayu, 4 pemuda duduk melingkar. Obor di tengah-tengah memberi cahaya oranye bergetar, membuat bayangan wajah mereka terlihat lebih dramatis. Mereka adalah Arga, Bayu, Sinta, dan Raka. Arga adalah pemuda tertua di antara mereka. Wajahnya serius, sorot matanya tajam, tapi seringkali ia yang jadi penengah saat teman-temannya berselisih. Bayu, si pemberani sekaligus keras kepala, dialah yang paling sering menantang hal-hal aneh. Sinta, satu-satunya perempuan, dikenal pintar, tapi rasa penasarannya kadang lebih besar dari logikanya. Raka, yang paling mudah panik, tapi selalu ikut karena tidak mau dianggap penakut. Percakapan mereka malam itu semakin panas. Dimulai dari sebuah pernyataan sederhana. Masa iya sih hutan itu ada penunggunya? Aku rasa cuma karangan orang tua supaya kita nggak masuk ke sana, kata Bayu sambil mengibaskan tangannya, berusaha terlihat berani. Sinta menoleh dengan tatapan tajam. Kalau cuma karangan, kenapa banyak yang hilang? Bayu, kamu nggak ingat paman Pak Lurah? Dia kan orang dewasa, kuat, tapi sampai sekarang nggak pernah kembali. Arga menghela napas. Aku nggak tahu kebenaran cerita itu, tapi satu hal yang pasti, hutan itu memang berbeda. Bahkan burung pun jarang terdengar dari dalamnya. Aku sendiri pernah berdiri di tepinya waktu siang hari. Rasanya, hawa dinginnya beda. Raka menelan ludah. Tubuhnya sedikit merinding. Aku sebenarnya nggak mau bahas ini. Kalau memang berbahaya, kenapa kita harus coba-coba? Bayu langsung menepuk bahunya. Karena kita nggak boleh kalah sama ketakutan. Justru karena orang-orang bilang itu terlarang, aku semakin ingin tahu. Siapa tahu semua itu cuma mitos. Sinta menggeleng, tapi dalam hati rasa penasarannya juga tumbuh. Kalaupun benar ada sesuatu, bukankah justru menarik? Kita bisa jadi saksi pertama yang buktikan ada apa di dalam hutan itu. Arga menatap ketiga temannya. Ia tahu ide ini gila, tapi ia juga tahu bahwa semakin ia melarang, semakin Bayu bersemangat. Akhirnya ia menghela napas panjang. Baiklah, kalau kalian memang mau, aku ikut. Tapi ingat, kita harus hati-hati. Jangan macam-macam. Bayu tersenyum puas. Setuju, besok malam kita masuk. Biar kita tahu apakah hutan terlarang itu benar-benar terlarang atau cuma hutan biasa. Sebelum mereka bubar, Sinta sempat mengingatkan satu kisah lama. Suaranya bergetar saat ia bercerita. Kalian ingat enggak cerita tentang Mbah Karyo? Dia dulu katanya masuk hutan sendirian. Orang-orang dengar suara gamelan dari dalam, lalu teriakannya. Esoknya, warga cuma menemukan sepatunya di tepi hutan. Enggak ada jejak lain, seolah dia ditelan bumi. Raka langsung bergidik. Jangan cerita yang serem-serem gitu dong, Sin. Aku jadi kepikiran, tapi Bayu malah menantang. Justru itu makin menarik. Aku ingin buktikan sendiri. Apakah benar ada gamelan gaib itu? Arga menunduk. Dalam hatinya ia merasa ada firasat buruk. Namun, ia tak kuasa menahan langkah nekat teman-temannya. Keesokan harinya, mereka berempat mempersiapkan diri. Bayu membawa parang besar yang ia pinjam dari ayahnya. Arga menyiapkan senter dan korek api. Raka membawa bekal makanan dan air. Sinta membawa buku catatan kecil. Ia ingin menulis pengalaman mereka, seolah sedang melakukan penelitian. Saat matahari mulai tenggelam di balik bukit, mereka berkumpul di tepi desa. Dari kejauhan,
Hutan itu sudah terlihat seperti lautan hitam pekat, menunggu siapa saja yang berani menginjakan kaki. Angin bertiup, membawa suara-suara samar yang membuat bulu kuduk berdiri. Raka hampir mundur. Aku rasa ini ide buruk. Lihat. Bahkan sebelum masuk pun rasanya sudah aneh. Bayu menepuk pundaknya. Sudahlah, Rak, kita kan ramai-ramai. Enggak ada yang perlu ditakutkan. Arga menatap hutan itu lama sekali. Sebelum akhirnya berkata pelan. Kalau kita sudah masuk, jangan pernah pisah. Apapun yang terjadi, jangan berpencar. Sinta mengangguk. Aku akan catat semua. Kalau kita berhasil kembali, kisah ini akan jadi cerita paling berharga di desa. Dan dengan langkah berat namun penuh penasaran, mereka pun mulai melangkah masuk. Daun-daun kering berderak di bawah kaki mereka. Udara semakin dingin, dan cahaya bulan seolah hilang begitu saja ketika pepohonan raksasa menutup langit. Dari detik itu, mereka resmi menjadi bagian dari rahasia gelap hutan terlarang. Langkah pertama mereka ke dalam hutan terasa seperti menyeberangi batas dunia. Udara berubah drastis. Angin malam yang tadi hanya sejuk ini terasa menusuk tulang. Bau khas dedaunan basah bercampur dengan wangi samar bunga liar. Anehnya wangi itu datang dari segala arah tanpa bisa ditentukan sumbernya. Pohon-pohon besar menjulang tinggi. Rantingnya saling bertaut, menutup langit malam. Cahaya bulan purnama yang tadinya terang di luar hutan kini hanya menyelinap tipis. Seakan enggan menembus kegelapan di bawah kanopi daun. Arga berjalan paling depan dengan senter di tangan. Sorot cahayanya menembus kabut tipis yang muncul dari tanah. Bayu ada di belakangnya, memegang parang yang siap diayunkan kapan saja. Sinta dan Raka berjalan beriringan di belakang. Sinta sesekali menulis cepat di buku catatannya dengan lampu kecil yang ia bawa. Sementara Raka sibuk menoleh ke kiri dan kanan dengan wajah pucat. Beberapa menit pertama hanya diisi suara langkah kaki mereka yang menginjak dedaunan kering. Namun, tiba-tiba Arga menghentikan langkahnya. Diam, katanya pelan. Semua berhenti. Dari kejauhan, samar-samar terdengar suara gamelan lirih. Seolah dimainkan sangat jauh, tapi jelas ritmenya. Bunyi kendang, gong, dan saron berpadu dalam harmoni yang menyeramkan. Raka langsung gemetar. Itu kan kayak cerita orang-orang. Gamelan gaib. Sinta menatap ke arah gelap di depan. Aku dengar juga suaranya. Indah, tapi menyeramkan. Bayu tertawa kecil. Meski suaranya terdengar guguk. Halah, paling cuma orang desa sebelah lagi latihan. Arga menggeleng pelan. Tidak mungkin. Desa terdekat berjarak puluhan kilometer. Dan suaranya datang dari dalam sini. Gamelan itu semakin jelas. Seolah-olah mereka sedang mendekat ke sumber suara. Padahal mereka hanya berjalan lurus tanpa arah tujuan. Setelah berjalan sekitar 10 menit, mereka menemukan sebuah pohon besar dengan batang hitam pekat. Batangnya lebar. Butuh 5 orang dewasa untuk merangkulnya. Bayu menyorotkan senter ke batang pohon itu dan seketika semua terdiam. Di permukaan batangnya, terlihat ukiran wajah manusia. Bukan satu, tapi puluhan. Wajah-wajah itu terlihat seolah sedang menjerit. Matanya kosong. Mulutnya terbuka lebar. Seperti membeku dalam rasa sakit. Sinta menutup mulutnya. Hampir berteriak. Ya Tuhan, wajah-wajah ini seperti orang beneran. Arga maju mendekat. Tangannya gemetar saat hampir menyentuh permukaan kayu. Namun tiba-tiba wajah itu seperti bergerak, mata yang tadinya kosong tampak berkedip pelan. Mulutnya bergetar seperti berusaha bicara. Arga langsung mundur beberapa langkah. Aku lihat matanya bergerak. Raka menjerit. Jangan bilang itu. Wajah orang-orang yang hilang di sini. Bayu mencoba menguatkan diri. Sudah, jangan panik. Paling cuma ilusi. Kita capek. Jeti berhalusinasi. Namun, tak lama setelah itu, terdengar bisikan pelan di telinga mereka. Suara berbeda-beda. Seperti datang dari wajah-wajah di pohon itu. Tolong kami. Tolong keluarkan kami. Jangan masuk lebih jauh. Kalian akan bernasib sama. Sinta langsung menangis. Merapat ke Raka. Bayu terdiam. Wajahnya memucat. Meski ia tetap berusaha terlihat tegar. Arga akhirnya berkata keras. Kita harus terus jalan. Jangan berhenti di sini. Kalau kita diam terlalu lama, entah apa yang akan terjadi. Mereka pun berjalan lagi, meninggalkan pohon itu. Namun perasaan seolah sedang diawasi semakin kuat. Tiba-tiba, Sinta menghentikan langkahnya. Tangannya gemetar, menunjuk ke arah sebuah pohon di sebelah kanan. Ada orang, bisiknya. Semua menoleh. Benar saja, terlihat sosok bayangan tinggi berdiri di antara pepohonan. Bentuknya samar, tapi jelas lebih tinggi dari manusia biasa. Sosok itu tidak bergerak,
Hanya berdiri dia memandang mereka. Raka hampir pingsan. Itu bukan manusia. Arga mengangkat senter, menyorot ke arah bayangan itu. Namun, saat cahaya menyentuhnya, sosok itu lenyap begitu saja. Yang tersisa hanya pohon kosong dengan akar menjuntai. Tidak mungkin, aku jelas melihatnya, kata Sinta dengan suara bergetar. Bayu mencoba bersikap berani. Mesti keringat dingin mengucur di dahinya. Kalau ada yang coba menakuti kita, aku akan belum sempat ia menyelesaikan kata-katanya. Suara langkah kaki terdengar di belakang mereka. Seperti ada yang mengikuti. Langkahnya sinkron dengan langkah mereka. Arga segera memberi kode. Jangan menoleh. Apapun yang terjadi, jangan menoleh ke belakang. Mereka mempercepat langkah. Namun suara langkah itu semakin cepat, seolah mendekat. Nafas mereka memburu. Keringat dingin mengalir. Rasa takut semakin menekan dada. Dan tiba-tiba suara gamelan kembali terdengar. Kali ini lebih keras. Seolah-olah sebuah pesta sedang berlangsung tepat di depan mereka. Mereka tiba di sebuah lapangan kecil di tengah hutan. Anehnya, di tanah lapang itu ada api kecil menyala, seperti obor yang ditancapkan di tanah. Api itu berkobar. Padahal tidak ada minyak atau kayu sebagai bahan bakar. Raka mundur beberapa langkah. Jangan-jangan ini jebakan. Sinta mendekat pelan. Matanya terbelalak. Lihat, di sekitar api itu ada bekas lingkaran. Seperti tempat orang melakukan ritual. Arga memegang bahu Sinta, menariknya mundur. Jangan dekat-dekat. Kita tidak tahu apa yang sedang kita hadapi. Namun, Bayu yang masih nekat justru melangkah mendekati api itu. Kalau ini ritual, mungkin ada sesuatu yang bisa kita temukan. Mungkin petunjuk keluar. Begitu Bayu mendekat, api itu tiba-tiba berubah warna menjadi hijau kebiruan. Dari dalam api terdengar suara tawa perempuan merdu tapi menusuk telinga. Selamat datang, kalian sudah dipanggil. Bayu langsung mundur dengan wajah pucat. Aku dengar suara. Arga segera berteriak, kita harus pergi sekarang juga. Mereka berlari meninggalkan lapangan itu. Namun suara gamelan semakin keras. Suara tawa semakin nyaring. Dan kabut semakin menutup pandangan. Untuk pertama kalinya, Bayu yang biasanya keras kepala kini benar-benar ketakutan. Arga, kita tidak akan bisa keluar dari sini. Hutan ini hidup. Hutan ini menahan kita. Arga hanya bisa menggertakkan gigi. Jangan berhenti. Selama kita masih bisa bergerak, kita harus terus maju. Langkah mereka makin terburu-buru. Nafas tersengal. Dada naik turun. Keringat dingin bercampur dengan rasa takut yang menusuk. Jalan di depan mereka seakan tidak ada ujungnya. Kabut menebal. Pepohonan semakin rapat. Dan suara gamelan yang tadi lirik kini terdengar seperti pesta besar yang berlangsung tepat di tengah hutan. Raka, yang berjalan paling belakang, berulang kali menoleh meski sudah diperingatkan. Wajahnya pucat, matanya berair. Aku merasa ada yang mengikuti kita. Aku dengar napas di belakangku. Arga menoleh sebentar, tapi yang dilihatnya hanya kabut putih. Ia tahu ada sesuatu di sana. Tapi ia tak ingin memperparah kepanikan. Terus jalan. Jangan pedulikan apapun yang kau dengar. Namun Raka justru berhenti. Tidak, aku gak kuat lagi. Aku dengar jelas suara langkah. Ada yang mengikuti kita. Tiba-tiba, suara bisikan terdengar sangat dekat di telinganya. Raka, jangan takut. Aku di belakangmu. Raka menjerit histeris dan jatuh terduduk. Sinta langsung menghampiri dan memeluknya. Mencoba menenangkan. Tapi wajah Sinta sendiri penuh ketakutan. Bayu, Arga, kita harus keluar sekarang juga. Kalau tidak, kita akan mati di sini. Bayu, yang sejak tadi berusaha terlihat kuat, akhirnya kehilangan kesabaran. Tenang dulu, kalau kalian terus panik begini, justru kita makin tersesat. Arga menoleh dengan tatapan tajam. Jangan sok jadi pemimpin. Bayu, ini semua salahmu. Kau yang mengajak kami masuk ke sini. Bayu membalas dengan emosi. Kalau kau penakut, kenapa ikut? Aku tidak pernah memaksa. Kalian sendiri yang setuju. Sinta bangkit dan menatap keduanya dengan mata berkaca-kaca. Cukup, ini bukan waktunya saling menyalahkan. Kalian dengar tidak? Hutan ini hidup. Dia mempermainkan kita. Suasana semakin panas. Suara gamelan di sekitar semakin keras, bercampur dengan suara tawa dan tangisan. Dari kejauhan, terlihat bayangan-bayangan hitam bergerak cepat di antara pepohonan, seolah menari mengikuti irama gamelan. Raka yang masih terduduk memeluk lututnya. Mereka menari seperti ada pesta kematian. Tiba-tiba angin bertiup kencang. Kabut bergerak liar, membawa aroma anyir bau darah yang sangat pekat. Semua menutup hidung, tapi aroma itu semakin menusuk, membuat perut terasa mual.
Arga menyorotkan senter ke arah kiri. Dan hampir saja ia menjatuhkan alat itu. Di antara akar-akar pohon, terlihat sesuatu yang menggantung seperti potongan tubuh hewan. Tapi terlalu besar untuk seekor rusa. Darah menetes pelan ke tanah, membentuk genangan hitam. Sinta menjerit kecil. Itu bukan hewan. Itu manusia. Bayu menatap lekat-lekat. Wajahnya mendadak pucat pasi. Potongan itu memang berbentuk tubuh manusia tanpa kepala. Bajunya compang camping, penuh lumpur. Seperti sudah lama tergantung di sana. Raka langsung muntah. Tubuhnya gemetar hebat. Arga menarik semua mundur. Jangan lihat, kita harus menjauh dari sini. Namun, suara tawa perempuan kembali terdengar. Kini lebih jelas. Suaranya melengking, seolah-olah berada tepat di telinga mereka. Kalian akan jadi bagian dariku. Seperti mereka berlari tanpa arah. Hanya ingin menjauh dari pemandangan mengerikan itu. Namun semakin mereka berlari, semakin mereka merasa masuk ke dalam labirin. Pohon-pohon besar berdiri rapat, membentuk lorong-lorong yang saling mirip. Arga, kita kemana sekarang? Teriak Bayu. Panik, Arga berhenti sebentar, mencoba mengatur napas. Aku tidak tahu. Semua jalan terlihat sama. Sinta menunjuk ke depan dengan wajah pucat. Lihat, ada cahaya. Benar saja. Dari kejauhan terlihat cahaya redup seperti lampu obor. Mereka berlari ke arah cahaya itu, berharap menemukan jalan keluar atau seseorang yang bisa menolong. Namun begitu sampai, mereka justru menemukan sesuatu yang membuat darah membeku. Di tengah lapangan kecil, terdapat panggung kayu sederhana. Di atasnya, terlihat sesosok wanita berambut panjang mengenakan kebaya merah lusuh. Wajahnya tertutup selendang, tapi tubuhnya bergerak pelan mengikuti irama gamelan yang entah dari mana asalnya. Di sekeliling panggung, bayangan-bayangan hitam menari. Mereka tidak berbentuk jelas, hanya siluet yang bergerak mengikuti musik. Sinta hampir pingsan. Astaga, ini pesta arwah. Wanita itu berhenti menari, lalu perlahan menoleh ke arah mereka. Meski wajahnya masih tertutup selendang, mata merahnya terlihat menembus kain, menatap langsung ke jiwa mereka. Kalian sudah melangkah terlalu jauh. Suara itu tidak berasal dari mulutnya, melainkan langsung menggema di kepala mereka. Raka menjerit dan berlari mundur. Bayu mengangkat parang, tapi tangannya gemetar hebat. Arga berdiri kaku. Tubuhnya dingin seakan darah berhenti mengalir. Tiba-tiba, suara bisikan muncul di kepala masing-masing dari mereka. Di telinga Arga, terdengar suara ayahnya yang sudah lama meninggal. Anakku, ikutlah bersamaku. Jangan takut. Di sini damai. Di telinga Sinta, terdengar suara ibunya. Pulanglah, nak. Peluk ibumu di sini. Di telinga Raka, terdengar suara kakaknya yang hilang bertahun-tahun lalu. Aku di sini. Rak, kau bisa menemuiku kalau melangkah sedikit lagi. Sementara Bayu mendengar suara dirinya sendiri, penuh ejekan. Kau pengecut, kalau berani, jangan mundur, masuk lebih dalam. Mereka saling memandang, mata berkaca-kaca, hampir kehilangan kendali. Arga berteriak keras, mencoba memutus bisikan itu. Jangan dengarkan, itu bukan mereka, itu tipuan. Namun tubuh Raka sudah mulai bergerak sendiri, melangkah ke arah panggung. Kakakku, aku melihatnya, dia di sana. Sinta mencoba menariknya, tapi Raka semakin kuat. Lepaskan, aku harus menemui dia. Bayu juga hampir terbawa emosi. Matanya merah, tangannya menggenggam parang erat. Kalau memang ada sesuatu di sini, aku akan hadapi. Aku tidak akan kalah. Arga berusaha menahan dua temannya sekaligus, tapi kekuatan mereka seolah bukan kekuatan manusia biasa. Saat itu, salah satu bayangan hitam dari lingkaran penari keluar mendekati mereka. Bayangan itu merayap di tanah seperti asap pekat, lalu menyentuh kaki Sinta. Begitu kulitnya tersentuh, Sinta menjerit kesakitan. Urat-urat di kakinya membiru, tubuhnya gemetar hebat. Arga, tolong aku. Arga menarik Sinta sekuat tenaga, tapi bayangan itu terus mencengkeram. Bayu yang sadar dari emosinya segera menebas dengan parang. Anehnya, kali ini tebasannya berhasil. Bayangan itu menjerit melengking sebelum menghilang. Namun teriakan itu membuat semua bayangan lain berhenti menari, lalu menoleh ke arah mereka. Puluhan pasang mata merah menyala menatap, satu persatu bergerak mendekat. Wanita di panggung tersenyum di balik selendangnya. Sekarang, kalian milikku. Udara semakin dingin ketika malam benar-benar jatuh. Pohon-pohon menjulang seperti dinding hitam yang menutup rapat langit, hanya menyisakan sedikit celah cahaya bulan yang pucat. Arga memimpin langkah, senter di tangannya bergetar karena genggamannya kian kencang. Bayu tetap di belakangnya,
membawa parang yang ia ayunkan pelan-pelan, seolah bersiap jika ada sesuatu yang menghadang. Sinta berjalan sambil menulis di buku catatannya. Walaupun tangannya gemetar, Raka, ia yang paling sering berhenti, menoleh ke belakang. Seakan ada sesuatu yang terus mengikuti mereka dari kegelapan. Berhenti dulu, ucap Arga akhirnya. Nafasnya berat. Kita cari tempat untuk bermalam. Kalau terus jalan dalam kondisi gelap begini, berbahaya. Bayu mendengus. Kita sudah masuk. Masa mau berhenti? Kita belum lihat apa-apa. Justru itu, balas Arga tegas. Aku nggak mau ambil risiko. Hutan ini bukan tempat biasa. Kita harus istirahat. Sinta menambahkan. Aku setuju sama Arga. Bayu, dengar. Malam di hutan selalu lebih berbahaya. Bukan cuma karena makhluk itu, tapi juga binatang liar. Kita butuh tenaga buat besok. Bayu akhirnya terdiam. Walaupun wajahnya masih kesal, ia menuruti keputusan mereka. Mereka memilih sebuah tempat yang agak lapang, dikelilingi pohon besar dengan akar yang menonjol. Raka menyalakan api kecil menggunakan kayu kering dan korek yang dibawa Arga. Api itu menjadi satu-satunya cahaya hangat di tengah kegelapan hutan. Namun, api kecil itu malah membuat suasana semakin terasa asing. Bayangan pohon berayun-ayun di tanah, seolah menari mengikuti nyala api. Angin berhembus pelan, membawa suara-suara samar yang tak jelas. Sinta duduk sambil membuka bukunya. Aku catat, suhu di sini turun drastis begitu malam. Jauh lebih dingin dibanding malam di desa. Dan ia berhenti, menelan ludah. Aku merasa ada suara samar di kejauhan. Raka langsung menegakkan tubuh. Kau dengar juga? Aku kira cuma aku yang dengar. Arga mengangkat wajahnya. Suara apa? Seperti Sinta ragu. Seperti gamelan, sangat pelan, seolah datang dari dalam tanah. Bayu berdiri. Aha, itu dia yang aku tunggu. Gamelan gaib itu nyata. Jangan bodoh. Arga menahan lengannya. Kita tidak boleh mengejar suara itu. Ingat janji kita. Jangan berpencar. Bayu mendengus kesal tapi duduk kembali, walau matanya masih berbinar penuh rasa penasaran. Beberapa jam berlalu, api unggun mulai mengecil. Udara semakin menggigit. Mereka mencoba tidur, tapi sulit. Setiap kali mata hampir terpejam, ada saja suara aneh yang membuat mereka kembali membuka mata. Pertama, suara langkah kaki, seperti ada orang lain berjalan mengelilingi mereka. Tapi ketika Arga menyorotkan senter, tidak ada siapa-siapa. Kedua, suara tawa kecil, tawa seorang perempuan. Sama, jauh, tapi cukup jelas untuk membuat darah mereka berdesir. Ketiga, bau wangi bunga melati yang datang tiba-tiba, tercium kuat. Padahal tidak ada bunga di sekitar mereka. Raka sudah hampir menangis. Aku nggak kuat. Apa kita bisa kembali sekarang saja? Aku nggak peduli apa kata orang. Hutan ini benar-benar menyeramkan. Arga memeluk bahunya, mencoba menenangkan. Tenang, kita lewati malam ini dulu. Besok pagi kita putuskan mau lanjut atau kembali. Sinta menatap api kecil di depan mereka. Bibirnya bergetar saat berkata, kalian sadar enggak? Suara gamelan tadi makin lama makin dekat. Semua terdiam. Baru ketika hening total, mereka benar-benar mendengar. Tang, ting, dong, deng. Gamelan Jawa, sangat pelan, tapi jelas. Seperti ada pesta jauh di dalam hutan. Mendadak, Bayu berdiri lagi. Matanya menatap lurus ke arah pepohonan gelap. Ada orang di sana, katanya lirih. Arga langsung berdiri, menyorotkan senter. Namun yang terlihat hanya pohon-pohon. Enggak ada siapa-siapa. Tidak, aku lihat. Bayu menunjuk dengan tangannya yang bergetar. Ada bayangan perempuan, rambutnya panjang, bajunya putih. Dia berdiri di sana, lalu menghilang. Raka langsung menutup wajah dengan kedua tangannya. Astaga, jangan bilang itu, jangan sebut namanya. Potong Arga cepat. Semakin kau sebut, semakin dekat dia datang. Suasana hening mencekam. Bahkan api unggun seolah mengecil. Lalu, suara gamelan itu berhenti, diganti suara lain. Suara perempuan menyanyi lirih. Suaranya merdu sekaligus menyeramkan, seperti nyanyian untuk meninabobokan, tapi juga mengandung duka mendalam. Lir Ilia. Sinta menutup telinganya. Tidak, ini bukan nyanyian manusia. Bayu berusaha meyakinkan dirinya sendiri. Mungkin itu hanya orang desa yang tersesat, tapi Arga tahu, tak ada orang desa yang berani masuk sejauh ini. Hanya mereka. Dan suara itu datang bukan dari satu arah, melainkan dari segala sisi. Jam demi jam berlalu, tidak ada dari mereka yang benar-benar tidur. Hanya duduk merapat di dekat api, menunggu pagi datang. Tapi anehnya,
malam terasa sangat panjang. Seperti waktu berhenti. Raka mengintip jam tangannya. Kenapa jamku masih menunjukkan jam 2? Padahal rasanya kita sudah menunggu lebih dari 3 jam. Sinta menatap jam miliknya. Jamku juga. Jarumnya tidak bergerak. Arga merasa dadanya sesak. Ini bukan malam biasa. Kita mungkin sudah masuk ke waktu yang berbeda. Bayu mencoba menertawakan, tapi tawanya hambar. Hahaha, kalian lebay. Mana mungkin. Sebelum ia selesai bicara, terdengar suara langkah kaki jelas sekali, mendekat dari kegelapan, perlahan, berat, seperti seseorang berjalan dengan kaki yang diseret. Mereka semua serempak menoleh ke arah suara, dan di antara pepohonan, cahaya api memperlihatkan sesuatu. Sebuah bayangan tinggi, tubuhnya kurus, kepalanya menunduk, rambut panjang terulai menutupi wajah. Bajunya putih lusuh, kotor, seperti kain yang sudah lama terendam lumpur. Dia berdiri diam, hanya beberapa meter dari mereka. Jangan bergerak, bisik Arga dengan suara hampir tak terdengar. Bayu menggenggam parang erat-erat, wajahnya pucat. Sinta menutup mulut dengan tangannya, menahan teriakan. Raka sudah gemetar hebat. Makhluk itu perlahan mengangkat kepalanya, dan dari balik rambut panjangnya, tampak senyuman yang tidak manusiawi. Bayangan tinggi itu masih berdiri, hanya beberapa meter dari tempat mereka berkumpul. Api unggun yang tadinya menyala terang tiba-tiba mengecil, seakan merespon kehadirannya. Udara makin dingin, hingga uap napas mereka terlihat. Arga meneguk ludah, suaranya bergetar. Jangan ada yang teriak. Jangan gerakan badan terlalu cepat. Namun makhluk itu perlahan mendongakkan kepala. Rambut panjang yang menutupi wajahnya terurai, menyingkap sepasang mata merah menyala. Mulutnya tersenyum lebar, terlalu lebar untuk wajah manusia. Senyum yang seakan memamerkan deretan gigi tajam. Raka tak tahan. Ia menjerit keras sambil menutup wajah dengan kedua tangannya. Hahaha. Jeritan itu membuat makhluk itu bergerak dengan kecepatan tak masuk akal. Ia melesat ke arah mereka. Bayu spontan mengayunkan parang. Mundur kalian. Besi parang beradu dengan sesuatu yang keras klang. Namun bukannya menebas, parang itu terpental seolah membentur besi. Bayu terlempar ke belakang. Tubuhnya menghantam batang pohon. ARRGH. Ia mengerang kesakitan, tapi segera bangkit lagi walau tubuhnya gemetar. Arga segera menarik Raka yang masih berteriak ketakutan. Tenang. Jangan panik. Pegang tanganku. Jangan lepas. Sinta menutup mulutnya. Air mata menetes di pipi. Namun matanya terus memperhatikan makhluk itu. Ia menyadari sesuatu. Makhluk itu tidak mendekat terlalu jauh dari api unggun. Setiap kali langkahnya hampir melewati batas cahaya api, tubuhnya tersentak mundur. Api, dia takut api. Sinta berteriak, jangan biarkan apinya padam. Mendengar itu, Arga segera meraih ranting kering dan menambahkannya ke dalam api. Nyala api kembali membesar. Dan benar saja makhluk itu mundur beberapa langkah, matanya memelototkan kebencian yang luar biasa. Bayu terengah-engah. Kita nggak bisa bertahan lama di sini. Kalau api padam, kita habis. Makhluk itu lalu mengeluarkan suara aneh. Bukan sekadar tawa, melainkan gabungan tawa, tangis, dan jeritan yang diputar bersamaan. Suara itu bergema di seluruh hutan, membuat telinga mereka berdengung. Raka menutup telinganya sambil menangis. Tolong kita keluar dari sini. Tiba-tiba, sesuatu melayang dari kegelapan. Batu besar menghantam dekat api unggun, membuat bara berhamburan. Mereka terkejut. Bayu menoleh cepat. Dia lempar batu. Astaga, dia bisa sentuh benda nyata. Arga sadar mereka tidak aman di satu tempat. Kita harus pindah. Sekarang juga. Dengan cepat mereka memadamkan sebagian api unggun agar tidak meninggalkan jejak terlalu jelas. Lalu berlari sekuat tenaga menembus kegelapan hutan. Suara tawa itu terus mengikuti. Kadang terdengar jauh, kadang tiba-tiba sangat dekat di telinga mereka. Langkah mereka berpacu dengan rasa takut. Daun-daun kering berderak, ranting patah, dan sesekali terdengar desisan napas dari belakang. Perjalanan dilanjutkan, tapi kondisi semakin buruk. Raka yang sejak tadi panik akhirnya jatuh terduduk, tubuhnya gemetar. Aku nggak bisa jalan lagi. Kaki ini berat sekali. Seperti ada yang menarik. Arga dan Bayu buru-buru mengangkatnya, tapi mereka juga merasakan hal aneh. Tanah di bawah kaki Raka bergerak pelan, seperti tangan-tangan halus yang mencengkeram pergelangan kakinya. Tarik dia, Arga berteriak. Bayu menarik dengan sekuat tenaga. Raka berteriak histeris ketika tangan-tangan tanah itu semakin kuat. Wajah-wajah samar mulai muncul dari tanah, berbisik dengan suara lirih. Tinggal di sini, jangan pergi.
Jangan pergi. Sinta segera mengambil ranting berapi dari obor kecil yang masih mereka bawa, lalu menghempaskannya ke tanah di dekat kaki Raka. Api itu membuat tangan-tangan samar itu mundur, perlahan menghilang. Raka berhasil ditarik keluar, tapi tubuhnya sudah lemas sekali. Wajahnya pucat pasi, matanya kosong. Bayu menggeram. Kalau begini terus, Ranggak akan selamat. Arga menatap dalam-dalam hutan gelap di depan mereka. Aku rasa kita belum lihat apa-apa. Ini baru permulaan. Mereka kembali berlari. Tapi kali ini seluruh hutan ikut menertawakan. Pohon-pohon bergerak seperti bertepuk tangan. Angin berputar membawa suara ratusan tawa perempuan yang menggema dari segala arah. Sinta menutup telinganya. Ini gila. Hutan ini hidup. Dia mempermainkan kita. Dan saat itulah, dari balik kabut muncul kembali sosok tinggi bergaun putih lusuh tadi. Kali ini, ia tidak sendirian. Di belakangnya, puluhan sosok bayangan muncul, berjalan dengan gerakan patah-patah, tubuh setengah hancur, mata kosong menatap mereka. Arga merasakan jantungnya hampir pecah. Lari! Sekarang, suara langkah kaki, jeritan, dan tawa bergema tak henti sepanjang malam. 4 pemuda itu Arga, Bayu, Sinta, dan Raka berlari sekuat tenaga. Tapi hutan seolah tidak memiliki ujung. Pohon-pohon terus berganti, jalur kembali ke desa tak pernah terlihat. Di belakang mereka, sosok wanita bergaun putih lusuh terus mengikuti. Setiap kali mereka menoleh, jaraknya semakin dekat. Puluhan bayangan samar ikut mengepung, berjalan dengan gerakan patah-patah, wajah kosong, mata hitam. Raka, yang tubuhnya sudah lemah sejak terseret tanah, akhirnya terjatuh. Pergi, tinggalkan aku. Aku gak kuat lagi. Arga dan Sinta berusaha menariknya, tapi Raka menggeleng lemah. Kalau aku ikut, kita semua mati. Pergilah. Dan sebelum mereka sempat menahan, tanah di bawah tubuh Raka kembali terbuka. Tangan-tangan hitam keluar, menarik tubuhnya ke bawah. Raka berteriak histeris sekali lalu suaranya lenyap. Tubuhnya benar-benar hilang di telan bumi. Raka! Sinta menjerit. Air matanya jatuh deras. Bayu ingin menerjang, tapi Arga menahannya. Tidak, kalau kau ikut, kau juga hilang. Kita harus terus jalan. Dengan hati hancur, mereka bertiga kembali berlari. Setelah entah berapa lama, di kejauhan mereka melihat cahaya matahari. Bayu bersorak, itu dia, kita selamat. Namun Arga berhenti. Ia menatap cahaya itu lekat-lekat. Ada yang aneh, cahaya itu terlalu cepat muncul, terlalu terang. Tapi Bayu sudah berlari menuju cahaya. Sinta ragu, tapi ikut setengah paksa. Arga berteriak, jangan, itu bukan jalan keluar. Benar saja, begitu Bayu hampir mencapai cahaya itu, cahaya berubah menjadi api besar. Dari dalam api, keluar sosok hitam tinggi. Matanya merah menyala. Bayu terlempar ke belakang. Makhluk itu berdiri menjulang di depan mereka, lalu mengeluarkan suara tawa panjang. Kalian tidak akan pernah pulang. Bayu berteriak, mengangkat parang untuk terakhir kalinya. Kalau memang aku harus mati, aku akan lawan kau. Bangsat, ia berlari menerjang makhluk itu, menebaskan parang sekuat tenaga. Tapi tubuh makhluk itu berubah menjadi kabut hitam. Bayu menembusnya, lalu tiba-tiba tubuhnya membeku. Matanya melotot, kulitnya memucat dalam hitungan detik. Arga dan Sinta hanya bisa menjerit saat melihat tubuh Bayu perlahan menghitam, retak-retak, lalu pecah menjadi abu yang berterbangan. Hanya tersisa 2. Arga menarik tangan Sinta. Kita harus keluar, apapun caranya, entah bagaimana. Langkah mereka akhirnya membawa ke sebuah jalur sempit yang samar. Di ujungnya, terlihat gerbang bambu tua seperti pintu keluar dari hutan. Tanpa pikir panjang, mereka menerobos. Udara berubah, angin malam berganti menjadi hangat. Dan tiba-tiba, mereka jatuh tersungkur di tanah. Tanah desa Sukamukti. Mereka benar-benar berhasil keluar. Penduduk desa yang menemukan mereka terkejut. Arga dan Sinta tampak kacau. Pakaian sobek, wajah pucat, mata kosong. Mereka hanya bisa menangis ketika ditanya keberadaan Bayu dan Raka. Hilang. Hutan menelan mereka. Jawab Arga terbata. Sejak malam itu, Arga dan Sinta tidak pernah sama lagi. Arga sering terdiam menatap ke arah hutan. Sinta kadang menjerit di tengah malam, mendengar suara gamelan yang hanya dia dengar. Dan yang paling menyeramkan, warga desa mulai melihat bayangan Bayu dan Raka berdiri di tepi hutan, menatap kosong ke arah desa, sebelum menghilang di telan kabut. Hutan terlarang tetap berdiri kokoh di pinggir desa, dengan misterinya yang tidak pernah terjawab. Tidak ada yang berani mendekat lagi setelah mendengar nasib keempat pemuda itu. Namun konon, jika kau berdiri di tepi hutan saat tengah malam,
kau akan mendengar gamelan lirih. Disusul suara langkah kaki di belakangmu. Dan jika kau menoleh, mungkin kau akan melihat Bayu atau Raka tersenyum pucat sambil melambaikan tangan, mengajakmu masuk. Karena sekali kau masuk ke hutan terlarang, kembali bukanlah pilihan.